Selamat siang sahabat semuanya. Kembali lagi siang ini update tanaman jeruk purut semaian dari biji yang saya semai di toples bekas usia 3 bulan. Saya menyemai biji jeruk purut ini dalam toples satu persatu, dan ini sudah nampak tumbuh, dan juga beberapa waktu yang lalu saya lakukan pemangkasan yang dia masih kecil-kecil, dulu saya potong pucuk. Sekarang update perkembangannya, sudah nampak tunas baru di sekitar tempat pemangkasan dulu. Dulu saya lakukan pemangkasan waktu mereka ini ya, tanaman-tanaman masih kecil. Dan sekarang sudah nampak tumbuh subur hanya dengan perawatan pemberian micin dan kohe ya teman-teman. Dulu saya menyemaikan hanya sekam dan tanah saja. Tapi setelah tumbuh agak kuat akarnya dan tumbuh subur, saya berikan kohe yang sudah terfermentasi dengan tanah tentunya ya. Ini nampak perkembangannya cukup cepat. Daunnya hijau, segar, mengkilap. Meskipun masih kecil seperti ini teman-teman, mereka tumbuh dengan subur ya. Hanya ditanam di pot-pot kecil dan di polybag ataupun di toples-toples. Bisa tumbuh dengan subur, bisa tumbuh dengan rapi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat di salah satu komentar saya. Apakah bisa usia masih kecil sudah dilakukan potong pucuk, apakah tidak mati? Seperti itu pertanyaannya. Nah, ini saya update hari ini sahabatku semuanya. Nampak tanaman yang dulu saya potong pucuk, meskipun hanya ditanam di toples, perkembangannya cukup menyenangkan ya. Ini dengan sengaja saya tanam di toples-toples kecil seperti ini, karena saya tidak punya tempat yang lebih luas ya. Nanti kalau dia sudah tumbuh besar, akan saya pindah ke pot ataupun polybag yang lebih memadai tentunya. Untuk penyemaiannya kemarin saya lakukan di pot-pot kecil, polybag kecil, dan di toples-toples seperti ini teman-teman semuanya. Ini nampak medianya cukup gembur ya. Sudah beberapa kali saya cabut gulma di sekitar media ini teman-teman. Ini menandakan bahwa media tanamnya cukup subur, nutrisinya pun cukup terjaga ya. Ini toples ini saya letakkan di dalam kotak styrofoam seperti ini. Saya menggunakan styrofoam karena untuk menjaga agar tetap kokoh ya. Ini saya timbun dengan tanah sebagian dari toplesnya. Nanti akarnya itu akan tumbuh ke bawah ya, mengikuti dari tanah yang ada di styrofoam ini. Tapi kalau saya sudah siap dengan tempat yang lebih besar, pot yang lebih besar, akan saya pindahkan dengan cara nanti membelah toples ini, tidak mengangkat pohonnya, tetapi saya sertakan medianya dengan cara ini juga di gelas ya, ini di gelas minuman ya, gelas minuman es teh itu. Terus saya masukkan di dalam toples supaya tetap kokoh dan tetap mendapatkan nutrisi. Update siang ini perkembangan tanaman jeruk usia 3 bulan setelah mengalami potong pucuk. Di usia dia 2 bulan, kurang lebihnya 2 bulan ya teman-teman. Saya pernah update waktu saya pangkas ya, saya potong pucuk pernah saya update videonya. Masih kecil-kecil, belum ada berapa daun ya dulu. Saya potong semuanya. Dan sekarang sudah tumbuh seperti ini. Saya memang menghendaki tanaman jeruk purut saya itu rimbun ya. Bukan tinggi ke atas, bukan, tetapi rimbun. Karena saya ingin daunnya saja. Oh iya, untuk teman tadi ada yang bertanya juga di komen saya itu, beliau itu punya pohon jeruk purut tingginya 3 meter kata beliau. Kalau nggak salah tadi 3 meter. Dan buahnya tuh lebat sekali. Beliau bertanya, buahnya gunaannya untuk apa? Gitu. Nah, buah jeruk purut itu salah satu kegunaannya kalau di tempat saya ya,
Kami di sini kan ada makanan khas ya, bukan tradisional tapi makanan khas, namanya sambal tumpang. Nah, itu syarat utamanya harus ada jeruk purut ataupun buahnya jeruk purut. Jadi manfaat dari jeruk purut itu bisa untuk tambahan dalam masakan, bisa nanti disertakan dalam membuat bumbu urap, itu semakin sedap. Terus bisa juga sebagai aromaterapi, kita belah, kita hirup begitu, waktu kita hidungnya kita mampet, ataupun untuk bau-bau yang kita umpama lagi mengolah daging atau apa, kita iris kulitnya itu untuk aroma di hidung kita hirup tuh harum baunya. Dan ini memang sengaja saya update tanaman ini dengan harapan supaya teman-teman itu bisa menanam jeruk purut dari bijinya yang tentu saja sudah tua ya, jeruk purutnya sudah tua. Ciri-cirinya sudah saya tunjukkan di beberapa video sebelumnya. Cara mudah paling sederhana menanam pohon jeruk purut hanya dari biji. Kan kalau kita buang kan sayang. Kita manfaatkan, kita semai, jadilah seperti ini teman-teman. Cara paling mudah ya, paling sederhana menanam jeruk purut dari biji sampai tumbuh besar, sampai bisa dimanfaatkan lagi. Hanya dengan media tanah dan sekam. Tentu saja nanti kalau sudah besar, kita lakukan perawatan dengan micin, dengan garam, ataupun dengan kulit-kulit buah POC. Besar nanti bisa kita lakukan dengan pemberian POC, dengan memberikan air ikan lele kalau saya ya. Tetapi teman-teman itu bisa ya memberikan air cucian ikan, umpama mau masak, sudah mencuci ya, masak ikan, entah daging ayam, daging sapi, atau ikan laut, seafood, ataupun pokoknya yang berbau daging ya. Itu air cuciannya itu bisa kita manfaatkan untuk menyiram media tanam jeruk purut ini teman-teman. Bisa menjadi lebih subur. Dan juga nanti bisa POC dari kulit-kulit buah ataupun kulit buah-buahnya itu kita potong kecil-kecil, bisa kita tabur di sekitar media tanamnya. Semoga menjadi subur seperti ini teman-teman. Saya suka sekali ya dengan pohon jeruk purut, cepat sekali. Di sini melimpah ya pohon jeruk purut karena saya semai dari biji yang banyak ya. Akhirnya semoga ini bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman semuanya untuk menanam tanaman jeruk purut dari biji dengan perawatan mudah, dengan cara yang sederhana. Akhirnya selamat siang dan terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita hijaukan kebun kita dengan tanaman sayur, tanaman buah, tanaman rempah-rempah, supaya kita kalau memasak tinggal petik teman-teman. Iya. Ini kebetulan bersama cucu ya teman-teman. Dia senang sekali berkebun. Banyak sekali ya. Dia bisa menghafal nama-nama sayur, menghafal daun seledri ataupun daun jeruk atau yang lainnya. Kita bisa mengajari ya untuk anak-anak kecil, anak-anak kita, cucu kita untuk berkebun. Akhirnya selamat siang dan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali teman-teman semuanya.